Halo teman-teman, sharing saya kali ini saya akan beri judul bagaimana peran penting firman Tuhan dalam upaya seseorang untuk mencapai kesembuhan dari kesehatan mental. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau teman-teman mengikuti video-video saya sebelumnya, saya mengalami gangguan anxiety disorder pada tahun 2019. Saya bergumul kurang lebih 1,5 tahun menggunakan obat yang disarankan oleh dokter psikiater, dan setelah 1,5 tahun saya mengalami kemajuan yang signifikan ketika saya menerapkan beberapa hal ini. Nah, hal-hal ini yang akan saya sharekan kepada teman-teman. Tolong ikuti video ini sampai habis supaya teman-teman dapat mencernanya dengan baik. Siapa tahu tips saya ini berguna juga buat teman-teman yang dalam upaya untuk sembuh total atau mengurangi obat yang diberikan kepada teman-teman. Yang pertama, teman-teman, karena saya menggunakan firman Tuhan, yang pertama adalah afirmasi firman Tuhan. Ya, kenapa afirmasi firman Tuhan? Afirmasi firman Tuhan saya lakukan karena dalam Ibrani 4:12 dikatakan firman Tuhan itu hidup. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dan sanggup memisahkan antara jiwa dan roh seseorang dan juga tulang dan sumsum. Dia menusuk sangat dalam. Nah, ketika saya menyadari bahwa firman adalah juga Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, saya mengerti bahwa afirmasi firman Tuhan yang saya lakukan itu bukan sekedarnya. Apa yang saya lakukan adalah saya bercermin di kaca dan berkata, saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Saya diurapi Tuhan dan saya disayang Tuhan. Afirmasi firman Tuhan membuat apa yang saya tabur dari perkataan saya dengar di kuping saya, ya kan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika iman saya diteguhkan, maka terjadilah pola pikir yang berbeda. Artinya saya mengerti bahwa ketika firman Tuhan dinyatakan buat saya, itu menjadi milik saya yang tinggal saya percayai untuk saya lakukan dalam apa yang mau saya rindukan. Saya merindukan kesembuhan total dari anxiety disorder. Ya, jadi ketika saya lakukan terus-menerus, seperti yang dikatakan dalam Amsal 23 ayat 7, as a man think in his heart, so is he. Ketika saya berpikir seperti apa yang saya perkatakan, maka sensasi di badan saya semakin mengecil dan semakin kecil dan akhirnya hilang. Tidak terasa bahwa sensasi itu sama sekali bisa hilang. Jadi yang pertama, afirmasi firman Tuhan harus didasari oleh firman Tuhan, bukan didasari oleh kekuatan kita sendiri untuk sembuh. Memang ada yang mengatakan afirmasi positif bisa membuat seseorang bangkit. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah afirmasi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang diperkatakan itu mengandung kuasa. Karena kuasa itu sudah ada dalam diri kita setiap orang percaya. Yang kedua, ketika saya tahu merenungkan firman Tuhan adalah memvisualisasikannya. Jadi ketika baca firman Tuhan, kita nggak cuma baca, tetapi juga membayangkannya, ya. Memang buat beberapa hal mesti pelan-pelan. Saya tahu bahwa ketika kita mengalami anxiety disorder, kita banyak yang tidak bisa. Kita lack of focus, kita kekurangan fokus, kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa untuk berpikir yang susah. Simple aja, pilih firman yang teman suka dan bayangkan hal itu setiap hari. Karena itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi dalam ini
pertumbuhan di sel, di zat-zat otak brain teman-teman. Jadi kalau dari bahasa ilmiahnya yang mengatakan bahwa ketika kita berpikir, kita sudah mengirimkan signal ke otak kita, entah itu akan bertumbuh sebagai syaraf yang bagus atau yang tidak bagus. Nah, semakin kita menumbuhkan firman Tuhan dalam pikiran kita, itu akan terjadi rapid, pertumbuhan yang cepat. Kenapa? Karena ada perkara supernatural, karena ini Tuhan, ya kan? Tuhan yang menumbuhkan ketika kita mempercayai firman-Nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga kita harus memperhatikan apa yang kita pilih setelah kita stabil. Nah, kebanyakan teman-teman nggak menyadari ketika kita stabil, yang ngerasa seneng kan, kita masukin tuh semua jang-jang gitu. Maksudnya jang-jang, sampah-sampah di pikiran yang maaf ya, yang nggak penting gitu loh. Jadi kita harus lebih bijaksana untuk memilih informasi, dan juga kita harus tahu bahwa pola tidur kita harus seimbang, pola makan, juga olahraga. Kita nggak bisa olahraga terlalu berat, kita jalan atau keluar rumah. Jangan merasa terintimidasi tentang hal itu. Nah, dengan melakukan hal ini secara terus-menerus, maka teman-teman akan melihat apa yang teman-teman tabur. Ketika teman-teman menabur kesembuhan, teman-teman akan menuai kesembuhan. Karena analoginya adalah ketika teman-teman menabur biji mangga, yang tumbuh adalah buah mangga, ya kan? Ketika teman-teman menabur, teman-teman sembuh dari dari kesehatan mental yang teman-teman alami, maka teman-teman akan menuai kesembuhan. Ya, itu. Yang keempat, jangan lupa bahwa gini, ini yang sering dilupakan juga, bahwa ketika banyak perubahan yang terjadi kan, behavior kita berbeda. Misal ada yang takut keluar kamar, tidak bisa kena sinar matahari, tidak bisa di jalan raya, tidak bisa di banyak hal, di mall yang ramai atau segala macam. Nah, itu perlu dilatih ya. Kenapa? Karena kuasa itu bekerja di badan kita, bukan di luar. Kuasa ilahi itu bekerja melalui badan seseorang. Misal ketika saya tidak bisa kena sinar matahari, ketika dia menyentuh, maksudnya membuat tangan saya gemetar, saya akan berkata, kamu udah sembuh oleh bilur-bilur Yesus, sekarang diem dan kembali normal. Nah, itu yang saya perkatakan, dan itulah yang terjadi teman-teman. Jadi poin yang kelima ya. Jadi ketahuilah, ini sangat penting, bahwa ketika teman percaya Yesus, kuasanya itu di dalam diri teman-teman. Ya, tetapi gue masih baru nih Don, tetapi gue belum serius sama Alkitab ya, gue jarang berdoa, gue masih ngelakuin ini. Sorry guys, lo disayang Tuhan bukan karena lo yang baik, karena Dia yang baik. Itu bedanya, dan sangat beda. Dia adalah kasih, titik. Lo nggak bisa pakai koma. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan dengan kebanggaan bahwa kita sudah melakukan ini dan itu. Tapi Dia, ketika teman-teman meresponi panggilannya untuk percaya Yesus Kristus, itu sudah cukup. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak mengerti ini. Siapapun yang teman-teman dengar nih, teman-teman berkata, gue jarang ke gereja, gue banyak buat dosa. Tunggu. Tuhan sayang kita, sayang kamu teman-teman yang nonton. Itu bukan karena performa teman-teman hebat, teman-teman perfect baca Alkitab, enggak, karena kasih. Nah, teman-teman akan mulai mengganti pikiran teman-teman untuk mengenal Dia melalui firman-Nya gitu. Jadi ketika teman-teman menyadari bahwa teman-teman adalah ciptaan yang sempurna, kok dibilang sempurna padahal gue masih gini, gue bisa ngelakuin marah yang bagaimana. Iya, itu terjadi di dalam jiwa dan tubuh. Di dalam roh kita sempurna. Nah, gimana kita untuk bisa menghidupi apa yang Tuhan taruh di hati kita adalah dengan merubah cara pikir kita dan menerima apa yang Tuhan sudah berikan. Misalnya dibilang, sebut nama teman-teman, Galatia 5:22, aku adalah kasih, aku adalah damai sejahtera. Iya, gimana caranya? Rubah fokus.
berubah fokus. Misal di sini teman-teman lagi marah, misal lagi marah di ruang tamu, rubah aja, pergi ke depan sebentar atau beranjak 3 step dari situ dan berkata, aku sekarang mengambil damai sejahtera. Maaf ya teman-teman, ini sedikit meler karena kemarin dari perjalanan jauh Jawa Timur ya gitu teman-teman. Jadi saya berharap dalam 2023 ini ketika teman-teman nonton video ini, teman-teman makin semangat untuk tahu bahwa you are not alone. Saya pernah mengalaminya. Dan saya doakan semua teman-teman, khususnya menonton video ini, mengalami dobrakan dan harapannya menjadi kenyataan di tahun 2023 ini. Teman-teman, benar, Yesus itu luar biasa. Yesus itu wow. Yesus adalah firman, ya kan? Yohanes 1 ayat 1. Ketika teman-teman baca firman, teman-teman sedang ngobrol sama Yesus. Dan you are just be yourself. Kamu tetap jadi diri kamu sendiri. Kamu nggak ada kurangnya di mata Tuhan. Kenapa? Kamu adalah ciptaan yang sempurna. Yang sempurna ada di mana? Di roh orang. Dan jadi Yesus itu melihat seseorang ketika dia percaya melalui rohnya. Nah, tampilan kita ini belum sempurna. Artinya jiwa kita atau badan kita masih bisa sakit, ya kan? Sakit bisa masuk dari 2 kan, dari jiwa dan dari badan. Nah, jiwa dan badan kita akan menerima kemuliaan kalau kita sudah di kekekalan, gitu teman-teman. Di surga lah maksud saya gitu. Jadi saya berharap teman-teman paham ini dan dengan firm percaya bahwa apa yang teman-teman lakukan pasti tidak akan sia-sia dan pasti membuahkan hasilnya, ya kan? Ketika teman-teman seperti itu loh, yang di Markus 4:14 atau Markus 5:14 yang berkata tentang taburan penuai itu, jika teman-teman percaya ya seperti tanah yang baik, hati yang meresponi firman Tuhan dan melakukan bagiannya, maka teman-teman akan mengalami kemenangan. Artinya apa? Artinya sembuh total. Artinya apa? Kurang obat bisa berkurang. Kan ada kenaikan, ya kan? Teman-teman, saya berharap semua yang terbaik buat teman-teman ya. Jangan patah semangat. Oke? Ya, hati yang gembira adalah obatnya. Pertahankan itu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sembuh.